Allahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya hadirun jamaah salat maghrib Masjid Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yang semoga Allah senantiasa ridhoi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin yang Allah telah berikan, dengan nikmat yang Allah telah berikan, dengan taufik serta hidayah yang Allah telah berikan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan perjalanan panjang kita dalam menuntut ilmu. Kita sering mengingatkan bahwasanya menuntut ilmu adalah perjalanan yang cukup panjang. Sebagaimana Imam Syafi'i mensyaratkan ilmu itu didapatkan dengan tulu zamanin. Ilmu itu didapatkan dengan waktu yang sangat panjang. Sehingga tidak ada yang namanya lulus dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang namanya lulus. Namanya menuntut ilmu itu lulusnya ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mewafatkan kita, sampai kita menghadap pada Allah, baru kita berhenti dari menuntut ilmu. Meskipun kita sadari tidak semua orang mempunyai intensitas yang sama dalam menuntut ilmu. Tentu beda jenengan dengan para santri. Para santri hidupnya memang untuk menuntut ilmu. Tapi jenengan adalah orang yang sudah berkeluarga. Orang yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain. Memberikan nafkah kepada keluarga, mempunyai kewajiban kepada pimpinan kalau jenengan seorang pegawai, dan lain sebagainya. Namun yang namanya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib untuk disempatkan. Bukan hanya menunggu sempat, wajib untuk disempatkan. Setidaknya kita mempunyai kewajiban yang berupa fardu ain yang berkaitan dengan apa-apa yang berhubungan dengan kehidupan kita. Bagi sebagian orang yang mereka tidak mampu menuntut ilmu dengan intensitas yang tinggi, tidak wajib mengetahui semua ilmu. Yang wajib dia ketahui hanya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Dan jenengan berhubungan dengan sesama muslim. Setiap hari jenengan berhubungan dengan sesama muslim. Baik itu keluarga sesama muslim, tetangga sesama muslim, di teman satu pekerjaan juga sesama muslim. Ternyata di sana ada adab-adab yang kita wajib mengetahuinya. Jangan untuk hukum-hukum tertentu yang detail, misalnya hukum waris dan lain sebagainya. Itu tidak dibutuhkan setiap hari oleh jenengan. Maka ketika ada ilmu yang tidak dibutuhkan setiap hari karena intensitas belajar jenengan enggak seperti intensitasnya para ulama. Ketika dibutuhkan jenengan bisa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Kalau berkaitan dengan muamalah, masa setiap hari bertanya? Tidak mungkin. Nah, sehingga kita harus tahu. Kita harus tahu hal itu. Itulah sebabnya mengapa Pak Ketua Takmir, Pak Edi, beliau memberikan wasiat, tolong diberikan motivasi untuk menuntut ilmu itu agar semangat terus. Menuntut ilmu itu enggak cukup sekali hadir. Tapi selama ada kajian rutin, usahakan benar-benar dimaksimalkan agar longgar, jangan nunggu longgar. Ketika ada kajian rutin, diusahakan waktu itu adalah waktu yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada kepentingan ya di luar itu. Karena apa? Kalau kepentingan dunia, jenengan bekerja, jenengan ada, itu urusannya dengan dunia. Tapi kalau dengan ilmu,
Itu bukan hanya dunia. Dunia butuh ilmu, akhirat pun butuh ilmu. Maka ini kembali kita niatkan diri kita masing-masing bahwa semua kita butuh ilmu yang banyak sekali. Di antara ilmu yang wajib kita ketahui adalah hubungan kita dengan sesama muslim. Itulah muamalah. Maka kita masih ada di bab kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain atau hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Yang pertama sudah kita jelaskan dengan apa? Gamblang, yaitu menjawab salam ataupun mengucapkan salam. Kita lanjutkan ke hak kedua. Hak kedua seorang muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain. Apa itu? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sudah kita baca di awal, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka hendaknya engkau memenuhi undangannya. Jadi apa? Di antara hak seorang muslim ketika ngundang muslim yang lain hendaknya didatangi. Meskipun apa? Undangan di sini sebagian ulama berpendapat bahwa undangan yang disebutkan dalam hadis itu bersifat umum, undangan apapun. Undangan apapun ketika ada seorang muslim mengundang yang lainnya, maka hendaknya didatangi. Mencakup segala undangan, baik undangan makan maupun undangan ke rumahnya, sebagaimana pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, Ibnu Hazm Zahiri. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang wajib dipenuhi dalam konteks hadis ini, yang dimaksud ketika dia mengundangmu hendaklah kamu datang, yang dimaksud hadis ini apa? Undangan walimah. Walimah pernikahan. Ya, walimah pernikahan. Sehingga apa? Adapun undangan-undangan yang lain maka hukumnya mustahab saja, sedangkan walimah pada asalnya hukumnya wajib. Ya, meskipun apa? Perlu kita luruskan. Budaya walimah kaum muslimin di zaman sekarang itu terkadang apa? Bukan hanya acaranya, tapi niatnya beda. Niatnya bukan dari acaranya, kita tidak mengkritisi acaranya dulu. Kita kritisi niatnya dulu. Namanya walimah pernikahan itu adalah niatnya syukur atas pernikahan yang diselenggarakan oleh anaknya mungkin. Atau mungkin pernikahan adiknya, atau mungkin salah satu anggota keluarganya. Namanya bersyukur itu ngundang orang lain, tidak ada embel-embel. Kalau kita ngundang orang lain, embel-embelnya apa? Amplop. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Kita kritisi karena apa? Kita berbicara tentang walimah, mengundang orang lain, itu bukan hanya perkara dunia. Ini diatur oleh agama. Ketika kita menjalankannya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama, berpahala. Kita sudah sering sampaikan, seorang muslim itu orientasinya setiap jengkal kehidupannya itu bernilai pahala, bukan yang lain. Kalau ada dunia itu urusan belakang. Yang penting niat dulu. Ketika kita melaksanakan walimah pernikahan untuk keluarga kita, niat pertama itu untuk sedekah. Kita yang sedekah, bukan orang lain yang berharap mendapatkan sedekah terhadap kita. Nah, itu yang disyariatkan agama. Namun ketika kita melakukan walimah dari keluarga kita, kita menjamu orang-orang, kita mengundang orang-orang dengan niat ikhlas karena Allah, saya mengikuti syariat Allah, ternyata Allah memberikan kabar gembira berupa dunia, tidak masalah. Yang penting niat di awal. Contohnya pribon, kita menyelenggarakan walimah niatnya ikhlas. Tidak memberikan kotak. Kalau kita sudah naruh kotak itu wis dipertanyakan. Dipertanyakan niat kita itu bagaimana. Kita sudah nggak naruh kotak, ternyata apa? Masih ada yang salam ditempel. Salam dimasuknya ke saku. Itu kabar gembira dari Allah, bukan tujuan utama. Memang realitanya seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita undang orang lain ke walimah, ternyata dia datang hanya makan saja.
Gembira kita, memang tujuan kita untuk sedekah. Sedekah kita dinikmati. Masya Allah, senang kita. Niat kita ternyata disambut baik orang lain dan ternyata dia menikmati. Itu diantara kritisi terhadap niat kita dalam walimah. Ya, kita ketika ngaji, konsekuensinya apa? Ngaji itu siap dikritik. Nah, siap dikritik. Karena apa? Kita hidup di zaman ketika apa? Agama itu sudah mulai jauh ditinggalkan. Sehingga sesuatu yang sebenarnya diatur dengan sangat detail oleh agama itu dilaksanakan sesuai dengan keinginan kita, hawa nafsu kita. Kalau kita mau jujur, sebagian besar kaum muslimin ketika mengadakan walimah pernikahan, kira-kira ketika nggak ada yang ngamlopi, gerundel napa mboten? Gerundel. Kebanyakan begitu. Itu niat yang perlu kita luruskan. Sehingga apa? Yang dimaksud di sini itu adalah seperti itu. Ketika ada orang lain mengundang kita untuk datang ke walimahnya, kita wajib untuk datang selama tidak ada udzur-udzur syar'i. Pada hukum asalnya wajib. Sebagaimana kita kemarin berbicara tentang salam. Salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Sedangkan apa? Ngundang orang lain di sini. Ketika walimah itu ngundang, itu sunnah hukumnya, ngundang orang lain. Sunnah. Meskipun apa? Ditekankan, hendaknya pernikahan itu diadakan walimah meskipun hanya sederhana. Mengundang tetangga sekitarnya dalam rangka apa? Dalam rangka pengumuman agar tidak ada suudzon. Agar tidak ada suudzon. Lah ini keruntang-runtung ya. Enak dhewe anak wong go ngalor ngidul. Kenapa? Karena nggak tahu kalau sudah nikah. Tapi kalau diadakan walimah, beberapa tetangga diundang, oh sudah nikah ternyata. Nggak ada suudzon. Jadi apa? Mengundang, siapa yang diundang itu sunnah hukumnya. Tapi kalau diundang, selama undangannya adalah undangan yang syar'i, tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk kita datang, hukumnya wajib. Wajib kita datang. Ini sebagaimana Pak Rasulullah SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Jadi apa? Walimah di zaman dahulu, perhatikan ya. Walimah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan seburuk makanan itu adalah makanan yang berasal dari walimah. Walimah yang bagaimana? Yud'alaha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Walimah yang bagaimana? Yang diundang itu hanya yang kaya-kaya saja, sedangkan yang miskin enggak. Paling yang miskin nanti kurma kantok, enggak ngasih apa-apa. Kalau ngasih pun paling yo sedikit. Allah Akbar. Ternyata apa? Makanan seperti ini adalah makanan yang paling buruk. Itu celaan. Celaan terhadap makanan di sini juga berkaitan dengan celaan terhadap niat. Kita ngundang orang lain yang diundang orang kaya. Maksudnya apa? Di sini kita undang orang lain tuh niatnya karena orang kaya pasti kita mendapatkan manfaat dari dia. Entah itu dia akan memberikan hadiah terhadap kita atau mungkin apa? Zaman dahulu misalnya nggak memberikan hadiah karena apa? Diundang ke dalam walimah, dipersilahkan makan. Akhirnya apa? Misalnya apa? Bertambah koneksi. Karena dia orang kaya. Jadi niatnya lain. Sehingga apa? Walimah yang berkah itu adalah walimah yang semuanya diundang. Tetangganya nggak biasa makan enak karena memang kurang mampu. Kita tahu. Ketika walimah kita undang, kita persilahkan makan yang enak. Ya, itu apa? Niat yang harus kita luruskan. Wa man tarakat da'wata faqad asallahu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, nah di sini hukumnya wajib.
Wajibnya dari mana? Maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau tidak mendatangi kok dikatakan bermaksiat, ini menunjukkan hukumnya wajib pada asalnya. Jadi apa? Ketika ada undangan walimah itu semaksimal mungkin didatangi. Semaksimal mungkin didatangi. Kalau kita tahu misalnya kita hidup di zaman yang seperti ini, walimah itu dari niatnya saja banyak yang perlu diluruskan, apalagi acaranya. Karena kita tahu ternyata walimah itu hukumnya wajib. Maka usahakan kita datang. Usahakan kita datang, apa salahnya atau kita memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu tidak ada ruginya. Memberikan hadiah kepada tetangga itu nggak ada ruginya. Tahadu. Nabi SAW bersabda, saling memberikanlah kalian hadiah. Niscaya kalian saling mencintai. Semakin erat. Maka usahakan ketika ada walimah tetangga yang memungkinkan kita untuk datang. Kalau seandainya ternyata dalam acara ada hal yang menghalangi kita datang di luar acara. Diusahakan datang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari suudzon. Dalam rangka menghindari perpecahan. Diundang era gelem teko, koyok mati budal dhewe kayak gitu kan. Terkadang seperti itu. Diundang era gelem teko, koyok mati budal dhewe. Itu istilah tetangga kami sana. Kalau ada yang enggak terima undangan itu ironisnya apa? Kejamnya komentar itu seperti itu. Kayak mati budal dewi sampai gitunya. Maka untuk menghindari seperti itu juga termasuk dakwah. Kita sampaikan kemarin mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang alim. Mengucapkan salam itu juga wajib dilakukan atau disunahkan untuk dilakukan kepada orang-orang yang fajir selama kita tahu dia seorang muslim. Karena Ibnu Umar kita sampaikan kemarin ternyata salam preman pasar saja disalami. Dalam rangka apa? Melembutkan hati. Ketika kita tahu ada kemungkaran kok kita semakin jauh, semakin membuat mereka benci dengan kebaikan, kebenaran. Jenengan merasa antipati dengan acara misalnya sudah tahu kalau acara seperti ini seperti itu nggak boleh didatangi, wes nggak datang. Akhirnya tetangga pada ngomong, Pak Kai, nek diundang ora tau gelem teko. Ben nek mati kan budal dewe. Sampai seperti itu. Akhirnya dakwah kita enggak mengena. Dakwah itu lembut. Bagaimana caranya agar menghindari mudarat? Karena Darul mafasidi muqaddamun alal jalbi al-masalih. Menolak keburukan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Memang kalau kita harus berpikir kalau kita nggak datang itu keburukannya besar. Maka usahakan kalau memang kita tidak mampu datang di acara agar agar tidak menimbulkan fitnah, datang di luar acara. Biasa seperti itu. Saya pun biasa di kampung kami. Setiap tetangga akhirnya mereka tahu. Lama-lama mereka tahu. Kenapa akhirnya bertanya-tanya, jadi apa Mas? Akhirnya saya sampaikan, itu mulai membuka. Saya sampaikan, ngapunten nggih Pak, Bu. Kita kan sesama muslim, itu harus saling menghormati pendapat. Pendapat saya begini dan begitu, saya menghormati jenengan. Monggo jenengan melaksanakan apa yang jenengan menurut jenengan benar. Tapi saya pun mempunyai, kita saling menghormati. Nyatanya saya datang tetap datang. Selama kita datang insya Allah hubungan ukhuwah Islamiyah itu akan terjalin dengan harmonis. Karena saling menghormati. Saling menghormati. Itulah sebabnya kita ada disampaikan hukum datang ke walimah itu wajib. Kalau memang di sana ada acara-acara yang harus dihindari, usahakan datang di luar acara. Hadis di atas menunjukkan bahwa memenuhi undangan walimah pernikahan hukumnya wajib. Nah, ternyata beliau menjelaskan seperti itu. Hanya saja
Para ulama mengatakan jika ternyata ada uzur atau ada kemungkaran dalam walimah tersebut, maka seorang muslim tidak diwajibkan untuk hadir. Kalau nggak hadir di acara, hadir di luar acara. Kemungkaran yang dimaksud misalnya, kita harus koreksi diri kita. Kita termasuk kemungkaran yang disebutkan penulis mboten. Kalau ternyata kita pernah melakukan acara seperti yang disebutkan penulis, setidaknya apa? Kita tahu itu salah, minimal kita tahu salah. Kalau ternyata kita belum bisa meninggalkan, misalnya apa berat, keluarganya masih kekeh, keluarganya masih, misalnya apa? Baru saja Pak Irwan datang hari Kamis kemarin ya, mertua saya meninggal. Mertua saya meninggal, ternyata satu keluarga masih heterogen. Ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu, dan alhamdulillah semua keluarga sepakat nunjuk saya sebagai penentu. Alhamdulillah, termasuk tokoh masyarakat di situ, anaknya Ustadz kok, mosok arek, akhirnya seperti itu. Wes manut jenengan, nek manut saya nggih, nggak usah itu, carikan degan, tak minum sendiri, nggak carikan, nggak usah pakai itu. Ngapunten nggih, ya kita saling menghormati mawon, ini kan keluarga kami. Tapi ternyata masih ada konflik. Sorenya keluarga ngumpul, gak karuan. Ada yang mengatakan, ngapunten ya, memang realitanya seperti itu. Kayak ngubur kucing ya, kayak ngubur kucing ya. Ya kita kan ya bukan seperti itu, kita jelaskan kepada keluarga. Kita sama-sama sudah dewasa. Anak-anak bapak dari empat-empatnya sepakat. Tidak ada acara seperti itu. Tapi ini. Akhirnya loh, dia sampun. Kalau jenengan pengen melakukan itu, ya kita tidak maksa. Monggo. Akhirnya apa? Pak D, Bude, ponaan selamatan sendiri. Selamatan sendiri. Ya monggo. Ya kita saling menghormati saja. Terus terang kami tidak bisa. Ya ngapunten nggih. Kalau ada acara seperti itu saya sampaikan di bawah. Kita saling menghormati. Cara kami berbakti kepada orang tua bukan seperti itu pendapat kami. Dan jenengan juga nggak bisa memaksa kami pun nggak maksa jenengan. Akhirnya nopo tetap 3 hari, 7 hari. Tapi dengan apa? Dengan catatan kami anak-anaknya nggak ikut. Akhirnya apa? Saling menghormati, tidak masalah. Ya wes, bagaimana lagi? Hidayah itu di tangan Allah. Intinya apa? Kita ketika berada di masyarakat itu, minimkan bentrokan. Itu nanti harmonis. Karena kalau kita memaksakan semua masyarakat dalam satu pandangan, sulit. Setidaknya minim. Kalau kita saling menghormati itu, nggak akan terjadi keributan. Jenengan melakukan ini, nggak saya ganggu. Saya pun melakukan ini, tolong jangan diganggu. Kita saling menghormati. Ketika ada acara yang kita bisa bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Maka itu indahnya Islam. Islam mengatur seperti itu. Di antara kemungkaran yang disebutkan oleh penulis, kita sampaikan apa? Ini koreksi dari walimah kita. Ada ikhtilat niku napa? Campur baur. Tamu laki-laki dijadikan satu dengan tamu perempuan. Maka kita sudah ngaji, belajar agama, sedikit demi sedikit ya. Kalau kita mengadakan acara ya mbok ya nyunah sedikit sesuai syar'i sedikit. Nah, kita belajar. Kita bedakan bapak-bapak di sini, kita pisahkan ibu-ibu di sini. Karena fitnahnya besar. Apalagi kita hidup di zaman ngapunten, ibu-ibu niku lagi 5 meter ambune seredel. Lagi 5 meter niku apa nih? Cedak. Hidup di zaman kapan ibu-ibu niku berhias? Ketika kondangan. Nek nang omah ambune terasi nggih mboten napa. Itu juga yang perlu dikoreksi. Wanita itu semuanya aurat. Wanita itu semuanya aurat. Semuanya. Maksudnya aurat di sini adalah aurat
dalam tanda kutip. Wanita itu suaranya mawon aurat. Suaranya mawon. Betapa sering kita tergoda dengan suara wanita. Suaranya mawon aurat, apalagi tubuhnya. Apalagi napa nek kondangan niku berusaha sejelek mungkin atau secantik mungkin. Kalau kita jujur, ya, berusaha secantik mungkin. Sehingga napa fitnahnya besar. Fitnahnya itu besar. Saya sampaikan ngapunten nggih. Bahkan apa? Jangankan orang yang ngapunten ndak buka ndak nutup aurat, yang nutup aurat saja. Betapa sering kami mendengarkan suara hati orang-orang yang tinggal di lingkungan meskipun wanitanya sudah bercadar semuanya. Ternyata matanya wanita yang bercadar itu bisa menimbulkan fitnah, Masya Allah. Kok matane kok kayak wayu iki. Mesti mikir kita. Dari mata saja niku. Hati-hati. Padahal cadaran. Apalagi terbuka. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Betapa sering rumah tangga itu tidak harmonis gara-gara apa? Laki-laki terlalu menikmati pemandangan yang tidak halal di rumah. Kalau kita terbiasa menikmati sesuatu yang tidak halal, yang halal itu jadi hambar. Kita selalu membanding-bandingkan. Misalnya napa? Laki-laki kok sering nonton drakor. Napa? Sing lagi populer drakor pun mboten populer, sing populer napa? Dracin. Sing didelok kok dracin. Dracin sing didelok. Habis nonton dracin ngingeti bojone buluk, aduh. Hambar. Kalau kita menjaga pandangan dari yang haram, yang halal itu selamanya indah. Indah, wanita itu pada dasarnya indah. Dengan syarat kita hanya tertuju pada satu. Kalau memang istrinya satu, atau dua kalau istrinya dua. Ketika kita hanya seperti itu, nanti apa? Istri itu selamanya indah di mata kita. Sehingga apa? Dalam walimah, kita kembali ke walimah. Jangan sampai walimah itu menimbulkan mudarat yang besar dengan apa? Lirik-lirikan. Sulit ya mata kita. Sulit. Bahkan apa? Kalau kita mau jujur, orang yang sudah ngaji lama, orang yang ibadahnya sudah sangat istiqomah, sulit untuk melihat apa? Ada wanita cantik di depannya kok nggak lirik. Berat. Berat, wallahi berat. Karena apa? Godaan wanita adalah fitnah terbesar dari umat ini. Ya. Fitnah terbesar. Maka apa? Jangan membuka fitnah. Sehingga apa? Ketika walimah usahakan dibedakan bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Agar apa? Tujuan yang mulia mengadakan walimah ternyata apa? Mendatangkan mudarat yang besar. Itu yang pertama. Campur baur antara wanita dan laki-laki. Sementara kita tahu kebiasaan wanita, ternyata apa? Dijelaskan oleh beliau. Tempat kita ini jika menghadiri acara walimah, mereka berhias dengan seindah-indahnya dan bersolek dengan secantik-cantiknya. Belum lagi banyak di antara para wanita tersebut yang tidak memakai jilbab, terbuka auratnya dan lain-lain. Maka kondisi seperti ini seorang tidak lagi wajib untuk menghadiri undangan walimah di acaranya. Kalau seperti itu, ya kita harus kita harus menunjukkan jati diri tanpa menghilangkan persaudaraan. Kita harus kita sampaikan, kita mempunyai jati diri, ciri khas seorang muslim, kita tampakkan, tapi jangan menghilangkan persaudaraan. Dengan cara kita tolak undangannya bukan dengan cara yang kasar, tapi kita enggak hadir setelahnya kita datang. Ngapunten. Kalau enggak ada acara, kalau memang belum terbiasa, enggak ada acara, dibuat acara biar enggak berbohong. Ngapunten semalam ada acara. Acaranya ngajak dolanan anak eneng taman. Nah, ini kan acara toh, enggak ngapusi.
ngapunten semalam ada acara. Saya dulunya seperti itu, ngapunten ada acara, ngapunten ada acara. Lama-lama tahu. Tetangga kemarin ada yang nyeplos, Mas, kok diundang gak teko? Mas Agus ya ngerti dhewe ya wis lah, Mas Agus tanah ngono kuwi kok. Ya wis toh, sing penting kan ya tetep teko toh. Nah, seperti itu. Lama-lama mereka tahu. Lama-lama mereka akan terbiasa. Oh, ya memang seperti itu. Intinya apa? Kita harus punya jati diri tapi dengan cara yang cantik. Tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Indah nanti insya Allah. Jika kita tahu acara walimah akan seperti itu, maka kita bisa memilih untuk datang sebelum atau setelah acara, menurut beliau. Guna menyenangkan hati saudara kita yang mengundang. Apabila kemungkaran dalam walimah tersebut berupa adanya khamar, ada minuman keras, dan sejenisnya, maka walimah yang seperti itu tidak boleh dihadiri. Ini kemungkaran berikutnya. Terkadang walimah itu menyediakan minuman keras. Ada. Mungkin di sini, di kampung kami biasa. Nanti apa? Walimah itu sudah disiapkan minuman keras biasa itu. Dan bukan tabu, memang kebiasaan. Meskipun minumnya itu bukan di saat walimah, nanti walimah buyar, orang-orang kembali lagi minum, tapi sudah disiapkan. Ternyata ada walimah seperti itu. Dan mengapa disampaikan seperti ini? Karena memang tradisi di zaman para sahabat dahulu, namanya tradisi itu untuk meninggalkan sulit berat. Kita sampaikan bahwasanya apa? Nggak masuk akal mungkin bagi kita, sahabat kok minuman keras. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Namun realitanya ternyata apa? Sahabat mereka mayoritasnya peminum minuman keras. 5 sampai hijrah ke Madinah. Karena minuman keras di zaman itu adalah sesuatu yang lazim biasa. Budaya yang sudah sangat mengakar, mendarah daging. Sehingga untuk dilepaskan ya butuh waktu. Setelah sahabat tahu tentang hukumnya khamr haram, karena sudah ditarbiyah dengan tarbiyah yang cukup lama. Diharamkannya khamr